Film Desa Mati menyuguhkan cerita mistis penuh misteri yang siap bikin para penonton ketakutan. Disutradarai Sipu Grosso, film ini dibintangi sederet aktor dan aktris ternama tanah air seperti Frisley Herlin, Kiesha Alvaro, Samuel Rizal, Adila Fitri, Ehan Brenda, Shakira Sheldrick, Enci Bagus, Olivia Irawan Chen, Oce Permatasari, Anyun Cadel, Mastur, hingga Aira Lubna. Film ini juga memiliki kombinasi cerita yang mencekam, suasana penuh ketegangan, serta unsur mistis yang cukup kuat. Sehingga film Desa Mati siap membawa pengalaman horor yang takkan pernah terlupakan bagi para penonton. Kisahnya dimulai dengan sebuah perjalanan yang menyenangkan namun sekejap berubah menjadi mimpi buruk bagi Lintang dan teman-temannya. Mereka secara tak sengaja memasuki sebuah desa yang seharusnya tak pernah mereka datangi. Inilah awal malapetaka bagi mereka. Mereka sebelumnya hanya berniat untuk mengunjungi objek wisata terkenal yang sedang viral di sekitar desa tersebut. Namun, takdir membawa mereka ke tempat yang tak ada dalam peta. Mereka tiba di sebuah desa sunyi yang terasa aneh sejak pertama kali mereka melangkahkan kaki. Suasana di desa tersebut cukup sepi dan bikin merinding. Para penduduknya berbicara dengan nada datar, sorot mata mereka kosong, dan suasananya dipenuhi aura ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Saat malam hari tiba, satu persatu kejadian aneh mulai menghantui mereka. Teror demi teror pun terjadi. Hingga suatu hari Lintang dan kawan-kawannya menemukan suatu hal aneh. Mereka menemukan sesuatu yang mengerikan di dapur salah satu rumah penduduk desa, di sebuah kuali besar berisi potongan tubuh manusia. Panik dan ketakutan, mereka menyadari bahwa tempat yang mereka masuki bukanlah desa biasa. Ini adalah Desa Mati, sebuah tempat terkutuk yang menyimpan rahasia mengerikan. Konon, desa ini tidak pernah kehilangan penduduknya. Orang-orang yang tinggal di sana tetap hidup selamanya, dengan satu syarat yakni darah manusia harus terus mengalir sebagai tumbal. Dan kini, kedatangan Lintang dan teman-temannya telah menjadikan mereka sebagai target berikutnya. Bisakah mereka keluar hidup-hidup dari tempat laknat itu atau justru hal mengerikan terjadi sebaliknya? Sehingga menjadikan mereka tumbal agar para penduduk desa itu hidup abadi? Industri film horor Indonesia selalu penuh kejutan, dan Desa Mati The Movie tidak terkecuali. Film ini mencoba menyajikan kisah yang menggabungkan elemen horor, zombie, dan bahkan nuansa sejarah mistis ala Raden Kiai Santang. Namun, dari segi narasi, film ini terasa sangat instan dan klise. Pada babak pertama, film menghadirkan plot horor standar yang mungkin sudah sering kita tonton, lalu tiba-tiba berubah menjadi film zombie pada pertengahan, dan di babak ketiga, seolah berubah total menjadi kisah Raden Kiai Santang. Ironisnya, konflik yang seharusnya kompleks malah disederhanakan secara berlebihan, seolah-olah semua masalah hanya bisa diselesaikan dengan cara instan. Para pemain tampaknya hanya menjalani peran mereka dengan santai, seolah-olah cukup, ya udahlah, menghadapi skenario yang terasa terburu-buru. Salah satu hal yang sempat dinantikan dari film ini adalah keindahan alam, terutama air terjun Sampang yang digadang-gadang sebagai pemandangan epik. Sayangnya, janji keindahan itu tak pernah terlihat di layar, seolah hanya menjadi omongan belaka. Walaupun begitu, film ini masih punya daya tarik tersendiri bagi penggemar horor dengan aliran sempak yang khas. Bagi penonton yang ingin melampiaskan segala jenis emosi, dari ketakutan sampai tertawa karena keanehan logika ceritanya, Desa Mati The Movie bisa jadi medium yang pas. Film ini menyuguhkan banyak kejanggalan logika yang justru mengundang tawa pahit. Misalnya, dialog-dialognya yang terdengar seperti obrolan santai antar teman. Bahkan hingga bercampur bahasa kasar yang malah membuat situasinya semakin absurd. Di poster, sosok mbak-mbak Seti yang berkerudung seolah mengajak penonton untuk menahan diri dari ucapan kotor,
Seakan film ini butuh penonton yang menjaga lisan demi menghargai nilai moral. Ironisnya, dalam durasi yang hanya 79 menit, hampir semua konflik terasa diabaikan dan diselesaikan secara instan, sehingga tak ada ruang untuk pendalaman karakter atau emosi yang sebenarnya. Meski begitu, ada sisi menarik dalam film ini, terutama pada aksi-aksi Angling Dharma dengan efek visual yang bright meskipun seadanya. Konsep survival zombie yang ditampilkan juga cukup fresh bagi sebagian penonton, meski dikemas dengan gaya yang sangat sempat. Sepanjang film, kita disuguhkan dengan momen-momen absurd yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini dimaksudkan untuk membuat kita ketawa atau malah membuat kita terdiam karena kebingungan? Pada akhirnya, Desa Mati The Movie adalah film horor yang penuh dengan ide cemerlang namun dibungkus dengan eksekusi yang tidak konsisten. Walaupun film ini mencoba menggabungkan berbagai genre, mulai dari horor klasik hingga elemen sejarah mistis dan komedi receh, keseluruhan pengalaman menonton justru terasa hambar dan kacau. Jika Anda mencari film horor yang mendalam dan penuh ketegangan, film ini mungkin bukan pilihan yang tepat. Namun, bagi mereka yang ingin menikmati tontonan yang gila dan penuh keanehan, Desa Mati The Movie bisa jadi hiburan yang unik. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton bagi penggemar horor yang tak segan menikmati kekurangan dalam karya yang sangat instan dan klise.